Timer, nggak terima Goldian. dengan babak belurnya Goldian. Goldian moderator. Nggak terima. Dia tidak terima dengan babak belurnya Goldian. Dirinya tidak terima. Loh, mana ada babak belur? Goldian udah bagus kok. Nggak bisa ngitung. Goldian udah bagus kok. Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob Udah tambah nggak? satu rob ada berapa rob? Gimana? Kita ini bukan berbicara gini, kebenaran itu bukan soal berapa Tuhan, berapa rob. Makasih ya, ada 3 Tuhanmu. Kebenaran itu bukan soal berapa rob Ya, atau berapa kebenarannya Tuhan, ada 3 tapi Tuhanmu. kebenaran itu soal siapa yang kamu jadikan sebagai Tuhan, siapa yang kamu jadikan rob itu. Kalau yang kamu jadikan sebagai rob itu Muhammad sama Allah, ya udah kau neraka. Gimana? Jadi thank you pengakuannya 3 Tuhanmu 3. Jadi intinya kita itu jangan ikut narasinya orang Islam. Kalau narasinya orang Islam, asal Tuhannya satu masuk surga. Mau batu kayak Tuhannya masuk surga. Yang penting jumlahnya satu. Makasih ya, Dis, Tuhanmu 3. Gimana? Gimana? Makasih Tuhanmu 3. Ya nggak masalah. Tuhanmu aja 2 kok gimana? Robmu aja 2 kok masalah. Ini direkam Tuhanmu 3. Rekam dan bagikan. Bila perlu dipotong-potong. Kayak nggak tahu kerjaan kalian aja. Ya. Tuhanmu 3. 3 Tuhannya. Rob kalian berapa? Allah 1. Rabbul Alamin. Nah, Alamin. tiba-tiba Muhammad tidak jadi rob lagi. Kita tanya, kita berapa? Lihat, Muhammad itu pensiun nggak jadi 1. rob? Nggak ada. Sebentar, saya ngomong sama Goldian. Muhammad tuh pernah Boleh, pensiun jadi rob nggak? Nggak pernah. Sampai hari ini masih jadi rob. Sampai hari ini masih jadi rob. Islam. Oh, kalau Rabbul Ah, Alamin. iya. Sebentar, saya tanya. Pernahkah Muhammad berhenti jadi robnya umat Islam? Nabi Muhammad bukan Rob. Nah, sekarang enggak kan? Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob. Makanya saya bilang Muhammad ini robnya on off, ada saklarnya. Udahlah, sekarang begini. Gini, kita ini jangan berbicara bagaimana keberadaan Tuhan, enggak. Kita ini berbicara siapa, yang benar itu Tuhan yang mana? Yang Yesus, Bapa dan Roh Kudus, atau Rob yang ada di negeri Mekah. Itu kita berbicara mengenai itu. Gimana? Benar Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh Gimana? manusia. Lo Tuhan yang digantung itu kalian. Tuhan yang digantung. Sekarang saya tanya, apa yang ada di atas masjid? Sebentar. Sebentar, Goldian. Apa yang ada di kubah masjid, di atas masjid? Yang ada di kubah masjid. Iya. Kayu bangunan. Enggak, tulisannya begini tuh. Apa itu? Sebentar, nih, sebentar ya. Saya tunjukkan bahwa Tuhan kalian itu masih digantung sampai sekarang. Sebentar. Tuhan kalian masih digantung sampai sekarang. Oh, kabur. Kalian mau coba berdiskusi dengan saya. Sekarang saya tanya, ini Allah bukan? Allah. Oke, kamu lihat ini digantung di kubah masjid nggak? Itu lafaz. Iya Itu sudah. Iya, lafaz ini melambangkan pemilik namanya nggak? lafaz itu kita mengagungkan lafaz Ya, Allah. iya kan di mana-mana kan. Tapi lafaz itu bukan Tuhan kita, Edis. Udahlah, Goldian. Oke, ini Allah bukan? Lafaz itu ada Iya, awal. iya, ini Allah bukan? Tuhan kan lafaz Allah. Oke, ini Allah bukan? Itu lafaz Allah. Ya, lafaz Allah ini melambangkan Allah bukan? Oh, sejak kapan lafaz Allah? Udahlah, Goldian. Udahlah. Oke, Udahlah, gue. Yesus Gini, digantung sama Hansip seandainya gini Goldian, seandainya Itu apa? Yesus, sebentar gue, kita bicara dewasa ya. Seandainya Yesus tidak bangkit, masih di kuburan, saya nggak usah jadi orang Kristen, saya murtad aja saya jadi orang Kristen, nggak usah. Karena apa? Saya menuhankan orang mati di kuburan, sama seperti kalian orang Islam. Ayo debat sama saya, Dis. Gimana? Oke, Nandar Goldian, mengakui, sebentar. kita gantian. Sebentar. Nandar mengakui nggak Muhammad itu Ya. Rob? Tidak. Goldian mengakui Tidak Muhammad ada. Rob. Oke, sebentar, gini. Ketika namanya? zaman, Oke, sebentar, oke. Goldian. Giliran saya sama Nandar sekarang, gini. Ya, Ketika, baik. Oke, sama aku. Oke, ketika Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu Rob, apakah dia sesat? Daman bukan rujukan kami. Enggak, saya mau tanya, Ya, dia Daman sesat itu bukan nggak? rujukan kami. Berarti dia sesat nggak? Ya, nggak masalah sesat menyesatkan di dalam Islam itu ada fatwa MUI. Ayo, sekarang saya tanya. Berat, saudara. Edis, sekarang saya tanya. Goldian, kita perhatikan ya. Aduh. Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis kalau Nabi Muhammad adalah Rob. Oke, pengertian Rob apa dulu? Eh? Pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob. Ya.
Penguasa. Oke, Muhammad itu penguasa nggak? Bukan. Bukan penguasa. Apa penguasa itu? Penguasa alam semesta ada. Apa penguasa itu? Apa penguasa? Sekarang gini, tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis ada kata kalau roh. Muhammad bukan penguasa. Untuk Nabi Muhammad. Oke, kalau Loh, Muhammad ngomong. bukan penguasa Nabi Muhammad. Kalau Muhammad Makanya saya bilang. Dengar dulu. Ketika Muhammad ngomong kepada umat Muslim, umat Muslim belok kanan, wajib nggak kalian? Dia belok kanan. Di mana belok kanan? Semisal. Makanya pakai dalil, Muhammad pakai dalil. memerintahkan. Aku bilang juga pakai dalil. Oke, di mana Muhammad memerintahkan gantian kita umat gantian Muslim suaramu kalah, pakai- Dis. Suaramu kalah. Oke, Pertanyaan coba saya, dimatikan dulu mikrofonmu. pertanyaan saya. Sebentar. Enggak, pertanyaan saya gini. Enggak, Gini, pertanyaan Nanda, saya satu. kamu saya keluarin Pertanyaan kalau saya cuma kamu pakai satu. pembesar suara. Loh, tuh kan kabur. Oke, Kalau baik, sama kita saya kabur. keluarkan ya, kita Taruh. keluarkan. Dia pakai pembesar Kabur, suara. Dia pakai takut, pembesar suara. takut. Udah, kamu pakai pembesar suara di luar. Kalau pakai pembesar suara di luar, kalau berani ayo, nggak usah pakai pembesar suara. Ayo, silakan Goldian, nyalakan kamera. Yuk. Bukan takut, dia pakai pembesar suara. Kalau saya pakai pembesar suara juga yang ada orang bising nanti. Bukan diskusi jatuhnya. Ya udah pakai timer, aku moderatornya, berani nggak? Gini Goldian. Sekarang kita ini, kalian kan mempermasalahkan. Berarti Tuhan kalian ada berapa? Roh kalian ada berapa? Loh Goldian, kenapa kamu mempermasalahkan roh kami ada 3, sementara roh kamu ada 2? Ayo, coba. Yang Kristen-Kristen gak usah juga lah belak-belit kalau ditanya muter-muter. Yesus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, dengar. Nih, ini saya mau ngomong sama teman-teman saya orang Kristen. Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapak Tuhan, berarti ada berapa? 3, jawab 3. Masalahnya itu bukan soal berapa, masalahnya itu yang mana yang ketika kamu menuhankan yang mana yang benar itu. Masalahnya kalau kamu tidak menuhankan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kamu tidak berada di jalan yang benar. Masalahnya untuk berada di jalan yang benar, kamu harus menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Bapa sebagai Tuhanmu. Itu baru kamu berada di jalan yang benar. Nah, kalau kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai Tuhanmu, berarti kamu berada di jalan yang sesat. Itu masalahnya. Aku muter-muter. Bedain, Dis. Kita taat Nabi Muhammad itu ikut perintah Allah. Sekarang saya tanya, adakah mentuhankan tanpa ketaatan, kepatuhan? Nabi Muhammad bilang. Ini lah kan yang ditanya apa kayak gini loh, Goldian. Ada nggak mentuhankan tapi kamu nggak patuh dan tunduk? Oh, banyak fakta sosialnya. Banyak. Contoh orang Ini Islam. mahasiswa kayak gini, teman-teman, ya ampun. Goldian, kamu seorang mahasiswa. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mencerna pertanyaan saya yang sederhana? Sekarang saya tanya, adakah seseorang itu mentuhankan tetapi di detik yang sama dia tidak mematuhinya? Ada banyak. Mau ku kasih contoh? Oke, berarti bisa nggak dikatakan itu mentuhankan? Mau ku kasih contoh? Saya kasih contoh, sebentar, gini. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu. Sebentar, saya kasih contoh sederhana. Dengar dulu. Saya bisa nggak dikatakan mentuhankan Allah? Lo nyembah Yesus nggak? Nggak bisa. Ini kan. Sebentar, saya tanya sederhana. Bisakah saya disebut seseorang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengikrarkan bahwa Allah satu-satunya pencipta, bisa. Saya tanya, saya nih ya, saya tidak sholat, saya tidak melakukan perintah-perintah Allah, saya tidak mengikuti Allah. Bisa nggak disebut saya itu menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengimani bisa, tapi kalau enggak ya enggak. Fasik itu namanya. Berarti boleh, berarti seseorang disebut mentuhankan Allah tetapi di detik yang sama dia jadi Kristen. Bisa? Oke, aku kasih contoh. Gantian. Pikir gini Goldian, coba kamu diskusi tanpa beban, tanpa ada seseorang pun yang mengekang kamu, tanpa kamu takut dengan APII, tanpa kamu tak gini. Dulu saya kenal Goldian, dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh. Gantian. Dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh Goldian. Sekarang kok jadi melempem gini, kenapa sih? Kenapa? Di luar sana, banyak orang Islam yang juga mentuhankan Allah, tetapi dia tidak patuh perintah Allah. Berarti itu tidak dapat disebut mentuhankan Allah. Nggak bisa disebut menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Orang nggak patuh sama Allah kok gimana? Mana nalar kritismu? Gimana si Goldian ini? Gini, saya kasih contoh. Saya ngaku gini. Saya kasih dengar Goldian gini. Saya kasih contoh. Saya ngaku gini. Saya ngaku. Yesus Tuhan saya.
Yesus Tuhan saya, tapi saya korupsi. Itu bohong namanya. Ya, itu ingkar sama perintahnya. Makanya dengar. Dia Gini dia ya. tubuh hakikat Kita tetap itu disebut sebagai Tuhan. begini Goldian. Diam Kita dulu, itu ketika kita itu mengaku bahwa Yesus Tuhan kita, nggak mungkin di detik yang sama kita melawan Yesus itu. Udah. Makanya Yesus berkata, banyak orang nanti di akhir-akhir zaman akan berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Karena di mulutnya Yesus Tuhan, Tuhan. Tetapi tidak menjadi kenyataan. Kau Ya. baca-baca pesan dari si Juma. Jangan kau debat-debat dengan dia itu. Gak ada ya. Gak ada framing. Sudah, Golian. Edis yang nggak pernah pakai data, aku mau konfirmasi. Banyak di luar sana yang mengaku Allah Tuhannya, tetapi tidak taat dan patuh terhadap perintahnya. Iya. Contoh, masih suka mabuk-mabukan. Iya, makanya saya bilang. Makanya Garam, tidak patuh, garam tidak pantas. tolak, tetapi dia tetap menjadikan Allah sebagai Tuhan. Nah, ini makanya saya bilang, menjadikan Tuhan itu di kepala kamu, di mulut itu menjadikan Tuhan itu. Kalau di dalam pengertian Bible, di dalam pengertian Al-Quran, nggak ada menjadikan Tuhan tuh di mulut doang. Menjadikan Tuhan tuh artinya, maksudnya hidup kamu dikendalikan oleh Dia. Oke, Edis, aku mau tanya samamu. Mentuhankan, gini. Ketika Edis mengimani bahwa Yesus itu pencipta, Edis itu bisa dikatakan mentuhankan nggak? Gini, mentuhankan itu bukan menganggap, dengar. Ini saya jelaskan ya. Dengar, ini saya jelaskan dulu. Dengar. Mentuhankan Bapa di sorga, bukan pengertiannya menganggap Dia sang pencipta, bukan itu pengertiannya. Ya udah, berarti beda. Mentuhankan, memang bukan itu. Mentuhankan itu artinya menjadikan Dia sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, merajai hidupmu, menguasai hidupmu, sehingga langkah-langkahmu ditentukan oleh Dia. Deklarasimu perjanjian baru itu juga mengendalikan hidupmu. Perjanjian baru kan berbicara mengenai Yesus. Perjanjian baru juga mengendalikan hidupmu. Iyalah. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu. Pak, surat Paulus kan berbicara tentang Yesus. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu, jawab. Iya, karena surat Paulus itu berbicara mengenai Yesus. Berbicara bagaimana kita harus patuh, takluk, tunduk kepada Yesus. Oke, berarti kertas di sini yang isinya hikmat. Bukan kertasnya. Yaudah, Nah itu, mau lari. Mau lari. Jangan lari dulu. Sekarang gini, ini pesan saya ya, ini pesan saya. Ketika kami sudah bisa berhitung, 1 tambah, kabur. Nggak saya nendang ya teman-teman ya. Dia kabur sendiri ya. Dia kabur sendiri teman-teman. Oke, baik ya. Kita kasih naik ada Muhammad. Oke. Iya, nggak usah bingung-bingung Tuhan berapa. Ini bukan soal keberapaan Tuhan. Kita ini berbicara mengenai yang mana yang kamu jadikan sebagai Tuhan. Mau Tuhanmu satu, kalau yang kau jadikan Tuhan itu batu, ya tetap aja kau berada di dalam sesat. Gimana sih?